Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Mari kita lanjut pelajaran hari ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fi'il madhi ya. Oke, ini ada beberapa bentuk soal. Yang pertama, perhatikan kalimatnya. Nah, pertama, Khalid ilal madrasah, Fatimah ilal madrasah. Kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu kata kuncinya di mana ya, yang harus kita buat patokan. Di sini kita berpatokan di nama Khalid dan juga Fatimah. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita harus tahu Khalid sama Fatimah itu dobernya apa. Jadi kita nanti akan tahu jawabannya. Khalid di sini sebagai huwa, Fatimah sebagai ya. Oke, huwa dia laki-laki, kemudian Fatimah dia perempuan. Masih ingat cara membentuk fi'il madhi dengan dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu? Itu harus sudah hafal di luar kepala ya, harus hafal karena nanti biar cepat untuk proses pemahaman soal. Kalau sudah diketahui di sini ada dhamir huwa, berarti jawabannya adalah dhahaba Khalid pergi ke sekolah ya, pakai dhahaba, huwa pakai dhahaba. Kemudian kalau hiya pakainya dhahabat ya. Masih ingat ya, kalau hiya tambahannya tak sukun di belakang. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakan soal. Lihat dulu di kata kuncinya yang apa, kemudian dia posisinya di dhammirnya sebagai siapa. Kemudian selanjutnya adalah bentuk kedua. Lihat kalimatnya. Oke. Hal apakah ya, ilal madrasah ya Khalid ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada Fatimah. Lihat, kita ingat tadi apa? Kita melihat kata kuncinya di mana? Nah, di sini Khalid, ya Khalid, kemudian ya Fatimah. Bisa diperhatikan di sini ya Khalid, hai Khalid. Kalau kita bicara sama orang, bilang hai Khalid, hai Ahmad, hai Siti, berarti orangnya ada di depan kita ya, ada di depan kita, ada di dekat kita. Berarti posisinya dia sebagai siapa kalau seperti ini? Ya Khalid, hai Khalid, hai Fatimah. Berarti bukan sebagai dia ya. Kalau dia itu orangnya jauh dari kita. Berarti dia sebagai dhamirnya sebagai anta ya. Jadi kalau ada ya itu dia posisinya sebagai anta karena laki-laki. Kalau perempuan sebagai anti ya. Oke, jadi kalau ada iya Khalid berarti dia anta, kalau iya Fatimah berarti anti ya. Ada iya berarti posisinya adalah kamu, orangnya ada di dekat kita ya. Kalau sudah diketahui ada dhamirnya anta, ada anti di sini, berarti mudah, jawabannya adalah dhahabta ya. Anta ini tambahnya ta di akhir kata. Kemudian kalau anti berarti dhahabti, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya bentuk ketiga. Perhatikan lagi kalimatnya. Nah, kalau diperhatikan ini hanya kebalikan dari bentuk kedua. Kebalikan formatnya sama, hanya dibalik namanya saja ya. Namanya tadi di belakang, sekarang di depan. Tidak ada bedanya sebetulnya, sama. Kita tentukan kata kuncinya ya Khalid, ya Fatimah. Ini posisinya, dhamirnya juga sama. Kalau ada iya ya yang berarti hai, ini sapaan, berarti orangnya ada di dekat kita. Berarti statusnya adalah anta, Fatimah adalah anti, masih sama ya. Oke, kemudian gampang saja jawabannya. Berarti apa? Dhahabta, yang bawah anti menjadi dhahabti. Nah ya, jadi bentuk kedua, bentuk ketiga mirip saja, hanya dirubah susunan katanya, susunan kalimatnya.
Kemudian bentuk berikutnya bisa diperhatikan. Nah, hal dhahabta ilal madrasah? Na'am ilal madrasah. Apakah kamu laki-laki ya pergi ke sekolah? Kemudian yang bawahnya juga sama, dhahabti perempuan. Kita ingat kata kuncinya di mana? Ya, kita tentukan kata kuncinya adalah di dhahabta sama dhahabti. Nah, dhahabta kamu laki-laki pergi, kalau anti kamu perempuan pergi. Prinsipnya adalah kalau yang ditanya kamu berarti jawabannya aku. Contohnya seperti ini. Siapa namamu? Nah, ya, ada mu berarti namaku Ali misalkan. Apakah ini pensilmu? Iya, ini pensilku. Kan seperti itu, ada mu, ada ku. Apakah kamu pergi? Iya, aku pergi. Kan seperti itu ya. Sama dalam bahasa Arab juga sama. Kalau ini sudah ditentukan, kata kuncinya di sini dhahabta. Ingat ini settingannya masih fi'il madhi ya. Kalau ada dhahabta kamu pergi, berarti jawabannya kan harus apa? Aku pergi. Berarti apa? Dhahabta jawabannya ini dhamirnya dulu ya, anta ya, karena ada ta di sini. Berarti jawabannya adalah dhahabtu ya. Oleh ada dhahabta berarti dhahabtu. Yang bawah ini dhahabti anti ya, ini juga sama. Yang terpenting adalah yang menunjukkan pertanyaan kamu, mau laki-laki mau perempuan, jawabannya sama, dhahabtu ya. Apakah kamu pergi ke sekolah? Ya, ini perempuan ya. Naam, iya, dhahabtu, aku pergi ke sekolah. Yang atas, yang bawah ini jawabannya sama. Kenapa sama? Meskipun ini ada laki-laki, ada perempuan. Karena prinsipnya tadi yang ditanya kamu, jawabannya aku. Sedangkan aku di sini boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Seperti itu ya. Dan nanti kalau mengerjakan soal jangan lupa lihat formatnya, lihat kata kuncinya, jangan sampai terjebak ya dengan berbagai macam soal. Nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Seperti itu anak-anakku. Syukran ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.